Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala khairi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah pemakmur masjid rumah Allah, jamaah yang selalu dimuliakan oleh Allah, jamaah yang selalu menjadi kebanggaan Islam dalam sisa hidup ini. Terima kasih atas kebersamaannya beberapa menit ke depan. Untuk pertama kita coba mengkaji firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, untuk kita benahi hidup kita ini ke arah yang lebih sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Kita benahi dalam hidup ini, sisa-sisa hidup ini, untuk mencari redha Allah. Sehingga kalau kita pun datang ajal dan tidak ada satu pun yang tinggal, nggak usah takut dengan kalimat kalau datang ajal. Nggak usah takut. Semuanya kita akan pergi. Sekarang atau nanti, kapan itu urusan Allah. Jangan takut kalimat kalau kita datang ajal nanti, kalau kita dijemput oleh Allah nanti. Jangan takut. Semakin takut, semakin kurang iman. Nggak usah takut. Semua kita pergi kok. Mudah-mudahan datang ajal nanti, kita ini selamat di dunia, selamat di akhirat. Caranya bagaimana? Kita benahi hidup ini. Kalau kita tidak benahi, kalau kita ikuti hawa nafsu kita, gak akan selesai. Dan biasanya kalau kita mengikuti hawa nafsu, pasti dia jauh dengan agama Allah. Pasti bergeser sedikit dari rel yang sebenarnya. Karena saya mohon doanya, karena saya besok hari Kamis saya terbang untuk menunaikan haji, ya. Memang ya mohon doanya. Satu, mudah-mudahan Allah terima apa yang saya akan lakukan nanti. Kalau ngikuti haji memang udah banyak. Udah 35 ini tahun ini. Ke 35 tahun ini. Saya hitung ke 35. Kalau ngikutin jumlah, tapi yang saya harapkan mohon doanya juga, apa yang saya lakukan haji tahun ini haji terbaik. Dan bimbingan saya kepada jamaah haji tahun ini yang dipercaya oleh Allah, ya mungkin Allah berikan kesehatan, ketenangan, dan tidak ada kendala, lancar dalam membimbing jamaah haji ini. Karena ini setelah pulang dari haji baru ketemu kembali. Ingin saya katakan, ini bukan merubah, tapi ingin kita coba buat pendekatan semakin dekat dengan agama Allah. Saya kira ini Pak Ketua Panitia Kurban ada di sini. Ada panitia kurban? Ada. Kambing udah berapa puluh, sapi berapa puluh sudah. Mudah-mudahan Allah ridha, amin. Begini, ini terima kasih. Terima kasih. Untuk memahami saja, di dalam Al-Quran surat As-Saffat
Allah berfirman di ujungnya itu, wa fadainahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fadainahu bizibhin azim. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya dan digantikan oleh Allah karena keikhlasannya digantikan. Karena kejujuran Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, makanya diganti dengan wafadainahu. Kami gantikan Ismail itu bizibhin azim, dengan kambing yang besar. Besar benar kambing itu dan bagus sekali. Zibhin azim. Ini yang tidak kita bergeser selama ini dari jalur. Yang kita sembelih bukan azim, bukan kambing yang paling bagus, kambing yang paling mahal, yang paling besar, tidak. Kambing disesuaikan dengan uang. Ini maaf, mungkin jarang ustaz-ustaz menyampaikan atau sudah pernah disampaikan, kitanya yang masih apa, boleh enggak saya ngomong apa adanya? Kok diam? Boleh enggak saya ngomong apa adanya? Atau kita yang masih bandel, ini ngomong apa adanya. Ustadz yang tidak menyampaikan sehingga informasi kita enggak mengerti, kita terus melakukan yang salah, atau kitanya ustadz sudah menyampaikan tapi kitanya yang masih tanda kutip bandel. Artinya membeli kambing, membeli sapi, kita sesuaikan dengan uang. Tidak. Yang sebenarnya uang menyesuaikan dengan kambing, dengan sapi. Kenapa? Dalam surat As-Saffat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fadainahu bizibhin azim. Kami gantikan penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap Ismail. Pisau sudah digorok di leher anaknya Ismail. Datang pada saat itu karena jujurnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, karena sabarnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan menyerahkan diri Nabi Ibrahim, Nabi Ismail untuk mengorbankan anak kandungnya satu-satunya. Pada saat itu Nabi Ibrahim sudah umurnya di atas 80 tahun. Anaknya baru satu lahir. Akhirnya semata wayang itu pun umur anak itu belasan tahun, sudah bisa membantu kedua orang tuanya. Alhamdulillah dianjurkan oleh Allah untuk menyembelih. Dan beliau sabar, bermusyawarah dengan anak. Anak pun Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar insyaallahu satajiduni insyaallahu minas sabirin. Enggak apa-apa ya, silakan ambil pisau, asah pisau, silakan kita datang satu tempat, saya akan buka leher saya dan sembelihlah saya, karena itu perintah Allah. Dalam surah As-Saffat dari ayat 99 sampai 111. Coba baca kembali nanti di rumah. Di sini kita pahami apa? Karena kejujuran, kesalehan, ketaatan, kesabaran ayah dan anak. Ayah untuk menyembelih anak dan anak pun menyerahkan diri. Silakan, enggak usah diikat-ikat segala kok. Enggak usah diikat tangan, enggak akan lari kok. Satajiduni insyaallahu, engkau ayah akan melihat kondisi saya, insyaallah minas sabirin, saya sabar untuk menahan pisau ayah menggorok leher saya sampai putus. Keikhlasan itulah Allah melalui malaikat menurunkan kibas dan menggantikan posisi tanpa sadar Nabi Ibrahim menyembelihnya. Ya, tangan Nabi Ibrahim setelah menggorok itu penuh dengan darah. Nabi Ibrahim tidak melihat
yang namanya seorang orang tua kandungnya, anaknya semata wayang, umur sudah di atas 80 tahun, air mata berderai, tangannya basah dengan darah. Beliau tidak melihat, beliau mengatakan, aku ikhlas menyembelih anakku karena perintahmu ya Allah. Apa kejadiannya? Nabi Ibrahim setelah itu beliau buka mata, beliau melihat bukan anaknya yang tersembelih, tapi malah kibash, seekor kibash, zibhin azim dalam bahasa Allah. Melihat ke samping, anaknya masih tegak berdiri. Allahu Akbar. Poin yang ingin saya sampaikan, ayo beli kurban, sesuaikan dengan kambing yang paling bagus. Kenapa saya katakan kambing yang paling bagus? Coba lihat, Rasulullah tidak bergeser dari rel. Dalam hadis Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, hadis yang riwayatkan ya, dari Anas bin Malik, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkurban, dengar baik-baik, bikabsyaini, 2 kibash. Kibasnya menyesuaikan dengan uang atau uang menyesuaikan dengan kibash. Amlahaini akranaini, dalam kumpulan ribuan kambing. Dengar baik-baik, dalam kumpulan ribuan kibash yang ada, Rasulullah menaruh mata beliau jatuh pemandangan kepada kambing yang paling besar, yang paling cantik, yang paling mantap, yang termahal. Jatuh mata beliau, langsung beliau mengambil itu yang beliau kurbankan. Artinya uang kita sesuaikan dengan kambing, bukan kambing menyesuaikan dengan uang. Ini yang bergeser selama ini. Maka jangan tanya, masjid ini berapa seekor kambing? Datangnya kata panitia 3.750.000. Kalau musalla sana 3,5 juta. Kalau masjid sono 3 juta. Cari terus yang 2 juta. Sebegitu datang orang yang ini 2 juta. Cuma tambah 100, ongkos potong 2.100.000, langsung keluar duitmu. Ini bergeser dari agama yang sebenarnya. Bergeser. Sama seperti orang mau salat tarawih. Berapa rakaat di masjid At-Taqwa? 20 rakaat. Bacaannya berapa? 1 juz 1 malam. Ya. Kalau musalla di sana cuma 20 rakaat, tapi setengah juz. Kalau masjid yang sana dia 20 rakaat, cuma ulang-ulang di qul huwallahu ahad dengan qul ya kafirun. Ya. Kalau yang masjid sana 8 rakaat, 15 menit selesai. Ayo Bu, ayo bapak-bapak ke sana kita. Ini maaf, kemalasan Anda, malasnya Anda, bukan Anda menyesuaikan dengan agama, tapi agama Anda paksakan menyesuaikan dengan Anda, dengan nafsu Anda. Maunya seekor kambing bukan 3 juta, 2 juta cukup. Salah. Rasulullah menyembelih kambing terbesar, amlahaini. Maka bapak-bapak menjawab, ibu-ibu juga menjawab. Boleh bertanya? Boleh. Ustadz, kalau begitu kami nggak mampu. Kambing harganya 5 juta. Duit kami cuma 3 juta sekian. Kami nggak mampu. Kalau begitu nggak ada kambing lah, nggak ada kami kurban. Jawaban saya ya, berdasarkan hadis yang saya kutip dari hadis sahih. Berdasarkan ini saya jawab, jangan kau kurbankan tahun ini. Ambil yang 3 juta tadi, taruh di tempat khusus, tapi jangan kau habiskan itu. Sudah taruh, tahun depan cari 2 juta lagi, kan mampu.
Kumpulkan 2 juta, sudah dengan 3 juta, 5 juta, beli kambing yang paling besar. Daging yang dia makan oleh orang-orang fakir miskin berdoa kepadamu memang daging, bukan apa? Bukan tulang, daging benaran. Bagaimana bahagianya orang yang makan kambing Anda, daging benar yang dia makan, makanan benar yang dia makan. Jarang mereka konsumsi kambing seperti itu. Makanya jangan kau sesuaikan kambing dengan duitmu, tapi sesuaikan duitmu dengan kambing atau dengan sapi. Boleh enggak saya bandingkan sedikit? Bukan membongkar kebiasaan masyarakat, bukan membongkar itu, tapi saya melihat ini umur sudah tua-tua kita ini, ingin mudah-mudahan kita ini selamat di dunia dan di akhirat lebih selamat insyaallah. Itu aja tujuannya, bukan apa-apa. Ayo kita bongkar sedikit izin yang sudah terlibat dalam ini. Saya bukan mengkritik Anda, cuma ingin meluruskan. Yang namanya meluruskan, seorang ustadz itu kan meluruskannya. Jangan tersinggung kalau mengganggu bisnis Anda, jangan tersinggung. Contoh, Bapak Ustadz kita ini, contoh ini, kebetulan istrinya masih muda, punya anak lagi. Kok senang banget kayaknya. Begitu lahir anaknya laki-laki, biasanya 2 ekor kita kurban, kita akikah. Kalau perempuan 1 ekor, kan begitu. Mulai beliau ambil motor jalan ngelihat tiang-tiang listrik. Tiang listrik akikah. Oh, sana ada tiang listrik tulisannya akikah. All in 1.400.000, sudah diantar ke tempatnya 100 box dan hadiah pisang 1 sisir. Dilihat, Ustadz kan begitu. Contoh, kalau Ustadz ini nggak begitu, memang contoh. Iya, langsung ada nomor telepon, langsung telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bahagian akikah, iya. Bapak di mana tempatnya? Dah. Berapa box? Bapak maunya berapa box? 100 sajalah. Diantar kemana Pak? Diantar ke anak yatim di panti Kompas atau apa? Iya. 100 ya. Pak Ustadz ada pakai nasi? Pakailah. Ya, sudah masak ya. Pakai nasi, pakai nasi. Perlu pakai air? Ya mati anak orang kalau nggak ada air, keselak nanti. Oke. Pakai kerupuk, orangnya kebiasaan orang Indonesia pakai kerupuk lah. Pakai apa lagi? Ya pisang gak usah yang gede, pisang yang Medan aja yang kecil, karena yatim kan. Udah, terus ada semuanya, ada, udah dihitunglah oleh dia. Duitnya transfer ke nomor sekian, siap, transfer 1 juta berapa? 400. Untuk apa? Untuk apa? Akikah. Berapa box? 100 box. 1.400.000. Di situ pertama kambingnya di situ, ongkos masaknya di situ, acarnya di situ. Acarnya cabai dan macam-macam timun, wortel. Kemudian maaf, plastik di situ, sendok di situ, tisu di situ, pisang di situ. Dari 1.400.000. Tambah apa lagi? Nasi di situ, air aqua di situ. Ongkos antar dari tempat masak ke tempat itu di situ. Kemudian box bungkus nasi di situ, plastik tentengan di situ, kasih sama panitia. Kemudian
yang membagi di sana. Pulang itu ongkos gojek di situ. Pertanyaannya, kambing itu berapa harganya? Ini bukan membongkar bapak-bapak, saya bisnis, mudah-mudahan kita. Ini berapa kambingnya? 100 box. Apa di dalamnya itu kalau kita buka? Apa dagingnya? Berapa jumlahnya? Berapa besarnya? Apakah itu akikah? Akhirnya apa kejadiannya? Saya tidak ngomong kepada orang Pondok Ranji karena bukan dari Pondok Ranji. Dari daerah lain saya terima 15 box untuk anak pesantren Ihya Kalbun Salim, pesantren saya di Degoso. Dikirim 15 box untuk saya di telepon. Ada. Ya, Bang, ada anak hafal Quran semuanya. Baik, dikirim. Begitu dibuka, saya ikut buka. Saya lihat nasi ada, sendok ada, semuanya ada, aqua semuanya ada. Yang nggak ada cuma daging. Dagingnya ada kuahnya seuprit. Kuahnya seuprit. Apa itu seuprit itu? Dan tidak basah. 1 sendok nasi saya angkat taruh dalam kuah itu lebih banyak nasi daripada kuahnya. Seuprit. Di samping seuprit itu ada apa? Nongol daging sebesar daging ikan kecil, nongol, ada di bawahnya kayak lendir-lendir begitu. Pertanyaannya, kemana kambing itu? Sudah masuk dalam nasi, sudah masuk dalam tisu, sudah masuk dalam pisang. Pertanyaannya, ini bukan membongkar kebiasaan Bapak. Apakah begitu yang kita namanya akikah? Jawaban kita serentak, bukan. Terus bagaimana akikah? Kita bongkar, lihatlah sahabat-sahabat Nabi pada zaman Nabi atau sebelum atau setelah, atau Nabi sendiri, kita lihat daging yang dikasih oleh beliau ke sahabat-sahabat Nabi kepada fakir miskin, daging. Maka usulan saya, ini usulan, tolong tutup buku model begitu, tutup. Sayang kepada anak yatim, mau kirim ya, tolong masak daging kurbanmu. Daging itu nggak usah pakai box segala, nggak ada nasi pisang air, bawa dagingnya 1 plastik. Berapa 1 ekor kambing? 15 kilo, 10 kilo. Tapi kambing yang tadi, yang kambing bukan menyesuaikan dengan uang, tapi uang Anda menyesuaikan dengan kambing yang benar. Itu Anda masak, semuanya bawa ke tempat, ke anak yatim, biar dimakan dengan puas mereka. Nasi udah ada sama mereka kok. Akikah nggak butuh nasi, akikah nggak butuh pisang. Ini agak lancar sedikit, tahu nggak? Karena tidur nyenyak tadi malam nih. Bu, dengar dia. Bu, jawab serentak jelas. Enggak jelas, Bu, jelas. Yes. Akikah tidak butuh kepada sendok. Oh begini Ustadz, bagaimana mereka makan, kan perlu nasi. Oke, perlu nasi. Perlu apa lagi? Perlu sendok, perlu aqua, perlu pisang, perlu timun, perlu ini, perlu itu. Sisihkan uang untuk itu. Yang itu semua daging jangan kurang. Jangan potong dari 1.400.000. Semua ini di luar akikah. Dan di agama tidak begitu. Ngirim daging itu nggak harus kirim nasi. Belum pernah ada pada zaman sahabat Nabi orang akikah
mengirim kepada fakir miskin, ada air aqua. Aqua belum ada, bukan contohnya. Kirim air, kirim pisang, kirim apa, enggak ada. Roti pun enggak ada yang ngirim. Ya kambing, tolong rubah itu. Ada nanya, Ustadz terlambat ngomongnya, kita nggak punya anak lagi. Mau punya anak lagi? Enggak, ibu diam-diam bu. Ini ngomong sama bapak nanya. Bapak-bapak mau punya anak lagi? Ragu kan? Bagaimana punya anak? Kalau mau punya anak lagi, ada caranya. Apa? Maaf, anak tetanggamu fakir miskin, nggak mampu akikah. Akikahlah atas nama mereka. Sama dengan kurban juga kan? Kurban itu sama. Datang ke jagal, tempat jual sapi, lihat kap sapi yang paling kurus, nanya berapa ini? Yang kalau dia makan ke kanan, ke kiri kepalanya. Jawabannya tidak seperti itu. Ulang. Rasulullah berkorban amlahaini, kambing yang paling cantik, akrana ini paling hebat. Kalau kita lihat dalam ribuan bukan dalam 2 ekor. Ribuan kandang kambing yang satu gunung itu, padang pasir, ribuan kambing, ratusan ribu kambing, satu-satunya yang menarik Rasulullah itulah yang beliau korbankan. Oh, saya ulang lagi, jangan lupa. Kalau nggak cukup duit, jangan kurban dulu, simpan dulu. Tahun depan cari sedikit lagi tambahan, dengan duit ini baru Anda kurban. 2 tahun, 3 tahun, 1 Anda kurban, lebih baik daripada setiap tahun. Tapi bukan kambing, tapi tulang kambing Anda persembahkan kepada orang. Jawab serentak jelas. Kurang semangat jelas. Ini bukan membongkar apa, ini mengangkat derajatnya orang-orang yang membuka bisnis kurban, bisnis apa lagi? Akikah, bisnis kambing. Ini membuka lahan untuk mereka supaya lebih bahagia dalam berbisnis, dan kita pun lebih dekat dalam rel yang diatur oleh agama Al-Quran dan Sunnah. Sudah. Kemudian yang kedua, ini mumpung saya ingin saya sampaikan sebelum saya berangkat. Kalau saya pulang nanti kan setelah haji sudah. Ingat yang kedua, kita berilmu pakai kitab, pakai hadis, pakai ayat, dan pahami. Dipahamkan kitab, hadis, dan ayat itu bukan oleh orang jago ngomong, bukan oleh orang yang belajarnya tidak bersanad istilah sekarang. Dengar dulu, kita mau buat rumah dan perkantoran. Arsiteknya yang kita gunakan orang kampung yang bisa buat rumah kampung itu, digambar pakai tangan dia. Begini-begini, kantornya 7 tingkat, 10 tingkat, atau hotel kita bangun pakai tangan. Apakah Anda bahagia? Yakin dengan arsitek itu? Enggak. Kita cari arsitek berapapun yang ada jaminan. Kalau itu yang terjadi, sama juga penceramah-penceramah ngomong tentang kurban, harus lihat dulu dia bersanad enggak ilmunya. Ilmu dia bersanad tidak? Bagaimana bersanad? Memahami hadis ayat itu berdasarkan ahli fikih, karena masalah kurban itu hukum fikih, bukan ahli hadis berbicara kurban. Ahli fikih di YouTube Ustadz berbicara, auzubillah, kata Ustadz itu, ya bapak-bapak, 1 ekor kambing boleh diakikahkan, tidak harus 1 orang, kata Ustadz di YouTube itu. Ada nggak? Nggak pakai HP selama ini.
Satu ekor kambing bisa menyembelih untuk satu keluarga. Pernah dengar enggak? Akhirnya puluhan WA datang ke saya minta penjelasan. Saya bilang belum ada ulama fikih dunia. Kalimat dengar baik-baik. Belum saya dapat ulama fikih dunia. Belum dapat. Bukan tidak. Belum saya dapat ulama fikih dunia yang menyatakan satu ekor kambing cukup untuk 2 orang, apalagi lebih. Enggak ada di dunia. Kurban satu ekor kambing untuk 1 orang. Belum ada ulama dunia yang mengatakan boleh satu keluarga. Lah, tapi Ustaz itu hadisnya, hadis apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kibasnya, kemudian fa'adja'ahu, beliau rebahkan, wa dhabahahu, dan beliau menyembelih, wa qala, dan beliau bersabda, bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, kurban ini terimalah dari saya, dari keluarga saya dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kan ada hadisnya. Saya jawab, emang siapa yang bilang tidak ada hadis? Ada hadisnya, cuma bukan begitu pemahamannya. Kalau begitu pemahamannya, orang zaman sekarang tidak perlu lagi kurban, karena kita sudah dikurbankan oleh Nabi 1 ekor kibas dulu untuk 20 miliar umat Islam dunia. Ngapain kurban lagi, kan sudah. Jawaban bukan begitu pemahamannya. Bagaimana? Buka lagi kata-kata ulama yang dipercaya, ulama yang ilmunya bersanad, seperti Imam Nawawi, Imam Ar-Ramli, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Subki, dan banyak sekali ulama-ulama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i khususnya. Beliau mengatakan bukan begitu. Tetap kurban boleh. Kurban itu jatuh kepada Nabi sendirian, tapi pahalanya juga jatuh dan masuk kepada keluarganya. Pahalanya, bukan kurbannya. Dan pahala kurban itu juga masuk kepada umat-umatnya. Itu yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih. Maka kita ini selama ini semua sudah beredar di dalam YouTube, di dalam WA, di dalam media sosial. Satu kurban boleh untuk seluruh keluarga. Jawabannya tidak, Bapak dan Ibu. Cuma pahalanya boleh kita niatkan kepada semuanya. Pahala, bukan korban. Jawab serentak dengan semangat kalau sudah paham. Jelas? Kurang semangat? Jelas? Jangan keder. Maka selalu saya katakan, belajar itu penting, dan rujukan kita bukan YouTube. Karena YouTube itu orang semua naik ke YouTube. Yang ngerti, tidak ngerti, yang mu'alaf, tidak Islam, semua ngomong agama. Begitu kita dengar, pusing kita. Tidak sedikit dari YouTube itu yang salah. Banyak sekali kesalahan. Cuma masyarakat kan nggak tahu itu salah. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, ini mungkin barangkali yang agak sedikit lama. Ya, yang ketiga, tolong Pak Ustadz, ini Ustadz kita ini, cari tanggal 1 Zulhijjah itu kapan? Harus dipastikan oleh masjid yang mulia ini, Pak Haji. 1 Zulhijjah.
tanggal berapa Masehinya. Kalau 8 Masehi, kalau saya belum hitung. Kalau tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 8 Masehi, berarti lebaran kapan? Tanggal 17. Dengar Bu, Bapak, tanggal 1 Zulhijjah saya mengharapkan bapak-bapak yang tidak pergi haji, ya, mungkin karena haji itu kan mungkin perlu dalam bentuk yang lain, bukan tidak boleh, boleh. Kalau kita tidak pernah haji, kalau haji pun gak apa-apa, usahakan lebih bagus berpuasa sampai tanggal 9 Zulhijjah, setiap hari berpuasa. Tolong jangan-jangan jangan diaminin ya, jangan diaminkan ya. Jangan-jangan umur kita setelah puasa 9 hari itu kita pun pergi untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Jangan-jangan setelah kita berpuasa 9 hari itu kita meninggalkan dunia untuk abadan abadi. Jangan-jangan itulah amalan terakhir kita cukup diperhitungkan oleh Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Jawab dulu supaya semangat. Jelas. Ini saya titip ya, saya titip kalimat ini. Jangan lihat saya ini, jangan sia-sia. Saya bekerja, nggak akan selesai itu. Saya nggak ada tapi tolong. Takut umur kita cuma itulah yang bisa kita lakukan terakhir. Apalagi model-model kalau ngelihat ini sehat secara wajah sehat. Tapi urusannya itu kan urusan Allah. Saya sendiri duduk di sini belum tentu bisa bangun ini. Tapi jangan diaminin. Belum sampai kita sampai ke rumah belum tentu. Belum sampai ketemu salat zuhur belum tentu. Ke mobil ke motor aja belum tentu sampai. Urusan mati urusan Allah. Tetapi saya titipkan maaf, mudah-mudahan kita panjang umur sampai tanggal 1 Zulhijjah, malamnya sebelum tanggal 1 ayo sahur dan puasa 2, 3 sampai 9. Ada yang nanya, ngomong begini Ustadz, tapi saya dokter saran sudah harus minum obat sehari 3 kali jam 8 pagi dengan jam sekian. Saya nggak bisa puasa karena ini obat, ketergantungan kepada obat selama hidup saya. Jawaban, maaf, dengar baik-baik. Bagi Anda yang tidak mampu berpuasa atau yang mampu berpuasa juga, ayo setiap hari bersedekah yang banyak. Setiap hari bersedekah yang banyak. Jangan pelit-pelit. Paling kurang 9 hari itu. Kenapa sampai Ustadz ngomong begitu dalam 1 sampai 9 hari? Ntar saya sebutkan. Hari apa itu 9 hari itu? Kaget Bapak kalau saya sebutkan tadi. Nanti. Bersedekah yang banyak. Sanggup bersedekah 1 juta, setiap hari 1 juta. Dan gak akan miskin kita. Demi Allah, kata untuk orang Pertamina. Insya Allah nggak miskin kok. 1 juta 1 hari, 9 hari 9 juta, nggak akan miskin. Jangan-jangan itu pengeluaran terakhir yang tercatat untuk membeli kunci surga kepada kita dia akan datang. Oh nggak mampu, kuranginlah 800. Kalau nggak ya 7, 6, 500. Enggak, turunin. Tapi jangan turun sampai 1.000 rupiah. Turun terus setiap hari 1.000 rupiah, jangan. Itu permainan namanya. Kenapa? Ini sensitif 1 sampai 9 hari.
Nanti saya sebutkan. Sudah berapa? Sudah berapa yang saya sampaikan? Yang untuk 1 sampai 9 hari. 2. Pertama puasa. Yang kedua bersedekah. Khususnya yang tidak mampu berpuasa, hampir-hampir saya katakan jangan sampai enggak bersedekah. Tapi kalau mampu berpuasa, bersedekah juga, ini luar biasa. Sudah 2. Sudah 2. Yang ketiga, dengar baik-baik. Sering kita meninggalkan salat sunat qabliyah ba'diyah, salat duha, salat tahajud malam, salat witir malam. Sering kita tinggalkan. Jawabannya untuk 10 hari ini, 10 untuk 9 hari ini, jangan coba-coba, ini agak ancaman dikit, jangan coba-coba Anda meninggalkan semua salat sunat itu. Jangan coba-coba meninggalkan. Sudah, berapa sudah? Berapa sudah? 3. 1 lupa, kedua enggak ingat, ketiga lanjutkan ya. Yang 1 apa tadi? Puasa. Yang kedua bersedekah. Yang ketiga salat-salat sunat jangan kau tinggalkan. Tolong dicatat salat sunatnya yang tidak boleh ditinggalkan. Pertama apa? Berjamaah pasti itu kah? Kalau ini enggak salat sunat tapi berjamaah jarang. Itu keder tuh. Itu keder tuh. Berjamaah enggak boleh ditinggalkan, itu enggak usah ngomong lah. Karena ini ahli jamaah semua, saya tahu. Ibu-ibu ini wajah-wajah penghuni surga semuanya ini. Ada yang nanya, kau penyok-penyok penghuni surga, nanti diperbaiki oleh Allah di sana. Bapak-bapak ini penghuni surga, kau penyok-penyok wajahnya, nanti Allah perbaiki di sana. Semua ganteng dan cantik semuanya. Amin. Kok kurang semangat? Amin. Sudah. Udah 3. Yang ketiga ini, maaf, catat, saya ulang, catat ini, jangan sampai lupa. Pertama sunatnya, salat sunat jangan sampai lupa. Qabliyah ba'diyah, saya nggak sebutkan berapa-berapa, sudah tahu semuanya. Qabliyah ba'diyah jangan sampai lupa. Kalau Anda lupa, menangislah dengan Allah, taubat kepada Allah. Seakan-akan padahal sunat itu. Padahal sunat, tapi rasa-rasanya wajib sudah. Menyesal, kenapa saya gak sempat salat sunat tadi, nangis dengan Allah, padahal sunat loh. Itu kalau sudah seperti itu, Masya Allah, itu sunat qabliyah ba'diyah. Sunat, salat sunat yang kedua, jangan sampai salat tahajud malam itu tinggalkan, jangan sampai ditinggalkan. Tahajud malam, paksakan dirimu, bilang sama istri atau suami, jam 3 ini martil saya beli, ketok kepala saya kalau sudah jam 3 malam supaya saya bangun. Ini air saya panasin, siram kalau sudah dingin. Jangan dari panas pula nanti. Ini air sudah saya panasin, siram saya jam 3 malam kalau ada airnya sudah dingin. Martil tadi, martil plastik. Jangan ibu nanti yang persiapkan gua pukul kapal lagi, supaya jangan. Nanti orang baca ini dibunuh suaminya untuk nikah lagi, jangan. Sudah 2. Salat malam. Jadi qabliyah ba'diyah, yang kedua salat malam. Berapa rakaat? Mau berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Silakan. Malah sampai 100 rakaat silakan. Sebaiknya 10 cukup. Kemudian tutup dengan witir 3. Itu pengumumannya bukan karena sudah habis waktu. Pengumumannya, tolong yang ada yang di luar tolong siapkan yang baik itu.
Pengumuman itu aja. Sudah berapa? Setelahnya jangan lupa witir, maaf. Witir sendiri boleh 11 rakaat. Witir saja loh. Belum salat malamnya. Kalau mau, maaf ini bahasa saya agak namanya agak radikal sedikit. Radikal. Lalu ekstrem bahasa saya begini. Kalau takut mati mendadak tanpa amalan, kencangkan amalannya. Ini bahasanya. Kalau takut mati mendadak tanpa amalan, padahal kita orang-orang terhormat semuanya ini. Kita kalau di kantor dihormati orang, dalam masyarakat terhormat. Kita sudah naik haji umrah, kita ini orang baik-baik. Jangan mati konyol, persiapkan yang matang. Jika perlu witir saja 11 rakaat. 1. Witir saja, belum tahajudnya 2. Belum sunat mutlaknya 2. Pokoknya perbanyak salat malammu dan nangismu, khususnya di 9 malam tadi. Jangan-jangan ini penutupan amalan saleh kita yang menjanjikan kita masuk surga Allah. Amin. Jawab serentak, jelas. Giliran suruh salat banyak kurang semangat, jelas. Nggak usah marah-marah, biasa aja. Jangan jelas. Terima kasih. Sudah. Kemudian maaf, duha jangan sampai tinggal. Ambil duha yang paling banyak berapa? Ada ulama bilang 8, ambil 8. Jangan mulai dari 2. 8 dulu. Nggak mampu baru 6. Ini enggak. 2, saya itu udah tutup aja. Dari atas ambilnya. Tolong, jangan-jangan ini maaf ya. Tahun terakhir kita mengumpulkan dan mempersiapkan matang sebelum kita kembali. Apa kejadiannya? Saya nggak sebutkan yang lain, banyak. Apa kejadiannya tahu nggak? 1 kejadiannya. Orang yang tadi melakukan full ibadah dari 1 sampai 9 tadi, tiba-tiba setelah itu orang itu datang WA ke kita semua, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gambar kita terpampang di situ. Telah berpulang ke rahmatullah pemilik gambar ini, Bapak Fulan. Saya nggak sebutkan, takut ada orang nanti. Ya, apa terbayang? Langsung orang baca hadapi begini. Saya ke kantor, mobil beliau parkir di At-Taqwa jam 7 pagi. Beliau langsung saya lihat salat, lama sekali salat, setengah jam, malah 1 jam salat duha sampai 8 rakaat. Beliau selama 9 hari full. Kemudian kurban beliau itu satu-satunya kambing yang paling besar di Al-Taqwa, kambing beliau. Kambing itu kalau ditimbang 45 kilo kambingnya. Kambing itu 6 juta, 7 juta harganya, ya Allah. Ya, ya. Dan beliau bersedekah setiap hari. Celengan besi kalau dibuka oleh panitia ada yang 1 juta selalu. Itu pasti beliau. Ya Allah, salatnya dan nangisnya sering nangis. Ngomong dengan kita nangis. Akhlaknya terus berubah total, akhlak mulianya. Dari tidak mulia menjadi lebih mulia. Ini Masya Allah, ini yang kau cabut nyawanya ya Allah. Ini penghuni surga Allah. Kita ini menangis melihat wajah orang ini. Karena amalan salehnya full. Tidak ada manusia yang tidak bangga dengan akhlakmu. Tidak ada manusia yang tidak bangga, yang tidak menceritakan kepada orang lain tentang kebaikanmu. Disitulah Allah melalui malaikatnya mencatat rapi, ini penghuni surga dan tidak ragu-ragu kita.
Bayangkan. Coba kalau kita balik sedikit. Ini nanya dulu ini. Udah habis waktu atau belum nih? Yang jawab satu orang, yang lain sudah habis waktu berarti. Katanya lagi, sudah habis waktu atau belum? Agak lemah sedikit. Oke, kita percepatkan. Apa tadi ngomong saya terakhir? Atau kita balik. Ada satu orang meninggal dunia. Padahal telah mendengar ceramah ini pagi ini. 1 Zulhijjah dia tidak puasa, tahajudnya enggak pernah, masjidnya masih jarang, ibadahnya tidak, kaya tapi tidak pernah bersedekah yang cukup, dan meninggal dunia. Apa kata orang? Akhir kamu meninggal dunia juga kan? Sayang manusia ini. Harta kamu kasih sama anak, berantem anakmu itu. Kemarin aja rumah beda kamu buat itu berantem loh. Itu kita ngomong kepada gambar di foto yang innalillah. Ulang Bapak. Ayo perbaiki hidup kita sebelum kita wafat. Jangan-jangan maaf Allah mengilham kepada saya untuk menyampaikan ini di masjid ini menjelang 1 Zulhijjah nanti. Jangan-jangan ini perintah Allah, ilham dari Allah, mudah-mudahan aja. Bapak dan Ibu, ayo bergabung dengan kesalehan, bergabung dengan ketakwaan, bergabung dengan kejujuran, ayo bergabung dengan kesalehan, bergabung dengan kesabaran, ayo bergabung menggapai ridha Allah. Belum tentu setelah ini kita masih panjang umur. Mudah-mudahan semuanya yang hadir ini adalah sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan yang hadir ini Allah ridha dalam hidupnya. Mudah-mudahan masjid ini ya Allah selesai dengan cepat dan pada waktunya. Dan masjid ini termasuk kebanggaan, tidak hanya kebanggaan rakyat Pondok Ranji, tapi kebanggaan Ciputat Timur, malah Tangerang Selatan semuanya. Masjid ini menjadi kebanggaan umat Islam di Jakarta Selatan, insya Allah. Ya Allah, sehatkan panitianya, sehatkan DKM-nya, sehatkan jamaahnya, sehatkan Bapak Ibu yang memakmurkan masjid ini. Ya Allah, berikan kami kekuatan, ya Allah, kesehatan untuk bisa kami masuk di dalam 10 Zulhijjah nanti, yaitu 9 kami mau ibadah dengan segencang-gencangnya. Ya Allah, berikan kami hidayah, berikan kami inayah, berikan kami ya Allah sabilur rasyad dan hidayah yang kuat, yang benar dan yang baik, sehingga kami bisa melakukannya tanpa ada yang kami tinggalkan. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Saya yang akan berangkat haji, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, selamatkan dalam perjalanan pergi dan pulang, dan sukseskan semua bimbingan dan haji yang kami laksanakan. Ya Allah, dalam masjid yang mulia ini, semua yang belum umrah, umrahkan ya Allah. Semua yang belum haji, hajikan ya Allah. Semuanya mudahkan rezekinya, sehatkan badannya, ajaturlah masa depannya. Ya Allah, akhirnya kami mohon kepadamu, jadikan semua jamaah ini ya Allah penghuni syurgamu ya Allah, penghuni syurgamu ya Allah, penghuni syurgamu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, kita kurangi tanya jawab karena sudah bukan terlambat, karena ada jamaah yang mau pergi cepat. Mudah-mudahan selamat dan selamat dan selamat. Terima kasih atas kebersamaan. Sampai ketemu lagi di bulan yang akan datang, bulan Juli, di awal bulan insya Allah, dalam keadaan semuanya sehat walafiat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.